Toto. Ada dua hal yang saya ingin kritik. Pertama, dari tadi saya dengar istilah nilas titik. Ini bahasa template ketika orang merasa bersalah menggunakan kata oknum. Jadi ini bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia, bahkan sampai muncul sebuah ungkapan bukan dari saya, tapi dari seorang penulis realis di Portugal misalnya. Ada persamaan antara politisi dengan popok. Dia harus sama-sama cepat diganti. Penyebabnya juga sama, gampang kotor katanya. Ini adalah image yang terbangun di DPR ketika teman-teman DPR harus menyadari bahwa di tengah pesimisme publik terhadap politisi, semua survei dari tahun 2004 itu mengatakan DPR ini adalah lembaga ketika kita pesimis yang membuat masyarakat semakin pesimis. Jadi jangan kemudian menyalahkan nilas titik ataupun oknum. Itu poin pertama. Yang kedua, tadi dinyatakan juga, proposal tiap hari 10-20. Ini memang sebuah fakta bahwa masyarakat pemilih kita transaksional. Lalu siapa yang salah? Fungsi pendidikan politik itu ada di partai politik. Lalu apa gunanya partai-partai yang sudah berdiri di Orde Reformasi, ternyata sampai detik ini masih lebih memilih proposal karena ternyata partai tidak membangun infrastruktur, karena partai tidak berhasil memajukan dapil-dapil. Saya pikir itu moga-moga logika yang bisa dikedepankan oleh anggota wakil rakyat kita. Baik. Halo. Bang Adian silakan. Mas, Bang Adian dulu baru nanti Mas Teguh. Terima kasih Nana. Ya halo, siapa dulu? Bang Adian silakan. Kita nggak rebutan kursi toh? Bang Adian singkat. Itu bukan persoalan apakah partai gagal mendidik konstituen atau tidak. Ada persoalan di mana kita tidak bisa menutup mata terhadap kejadian-kejadian yang bukan keinginan rakyat. Dia tidak bisa menghindar. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, jangan sebagai anggota DPR, sebagai manusia pun kita salah. Nah, hal-hal seperti ini kalau dibilang oleh Bang Ruhut tadi persoalan proposal, tidak sesederhana proposal. Kalau kita mau berbicara, ketika ada seorang aktivis di Sulawesi Tengah namanya Eva Susanti Bande, ditahan 4 tahun 6 bulan penjara. Saya datang ke presiden dan saya minta tolong bebaskan, dia tidak bersalah. Dan dapat gerasi. Dan dibebaskan. Apakah itu karya sebagai anggota dewan atau tidak? Sebagai manusia pun tanpa sebagai anggota dewan saya akan lakukan hal yang sama. Baik, Mas Teguh Juwarno. Sebenarnya ada satu kalimat yang saya ingin gunakan pada kesempatan ini. Menjadi anggota dewan hari ini bisa selamat saja sudah sebuah prestasi. Bisa selamat saja sudah prestasi? Benar. Selamat dalam konteks apa? Tadi diungkapkan anggota dewan dipersepsi sebagai salah satu lembaga yang korup. Kemudian juga ada teman-teman anggota dewan yang oleh Mas Toto memang sering digunakan kata oknum yang kena misalkan perkara korupsi. Nah, padahal kita tahu yang namanya lembaga dewan DPR memiliki wewenang begitu besar. Sebut saja menentukan anggota BPK, menentukan anggota Mahkamah Konstitusi, Hakim MK, MA, Kapolri, Panglima TNI. Itu semua melalui lembaga yang namanya DPR ini. Dengan kata lain, DPR ini harus diisi orang-orang yang datang dengan niat baik. DPR ini kalau tidak dikontrol, kalau tidak diawasi, memang kemudian memiliki wewenang yang begitu besar di era reformasi. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Juang Akbar Magenda dari Politeknik Negeri Bandung. Oke. Sebelumnya saya tidak setuju dengan pernyataan Bang Ruhut ketika dengan 58 juta itu masih kurang karena dibagi-bagikan oleh rakyat gitu. Itu resiko Bang, dan untuk semua wakil rakyat gitu. Kalau misalkan nggak mau seperti itu, ya jangan jadi wakil rakyat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh nggak dari masing-masing perwakilan rencana kerja nyata dalam waktu dekat itu apa? Tanggal berapa itu terrealisasi? Kemudian apa bentuk pertanggungjawabannya ketika itu tidak terrealisasi? Mau nggak turun dari jabatan? Oke, thank Terima you. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ade tadi yang dari, tidak cukup waktunya berbicara, saya minta Anda spesifik, Anda mau siapa yang menjawab pertanyaan itu? Tidak mungkin semuanya menjawab, siapa yang Anda mau? Kan sebut nama saya. Nanti Bang Ruhut ya, satu lagi siapa? Bang Ruhut dan Cepopong. Bang Ruhut dan Cepopong, oke. Bang Ruhut dulu, silakan Bang Ruhut. Dek, kalau bicara risiko saya bukan menyombong diri. Ya, saya anggota DPR. Ya, 10 tahun, mantap, makan tabungan. Ya, biar tahu, minimal itu tiap bulan, maaf,
sekitar lebih kurang 250 juta. Tapi kalian yang memasalahkan tadi 58 jutanya. Itu saja yang jadi perlu diketahui. Jadi jangan kita balik-balik. Jadi adik kita ini pinter banget. Belum jadi anggota DPR udah pinter balik-balik kata. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi malah nombok 250 juta. Baik, Cek Popong tadi ada pertanyaan spesifik. Kita jawab dulu adik-adik pertanyaannya baru nanti kita buka sesi yang lain. Baik, tadi Cek Popong sudah menyampaikan bahwa angka yang ngerengkol tadi disebut ya. Tadi kan ditulis di sana. Itu sebetulnya pengeluaran saya jauh lebih besar dari itu. Supaya tahu saja. Jadi boro-boro korupsi, boro-boro nabung. Karena apa? Kenapa atuh makanya mau jadi anggota DPR begitu kan? Nah, pertama memang karena partai saya meminta untuk saya duduk jadi anggota DPR. Kemudian kedua, saya tahu dengan 3 tugas DPR banyak yang bisa kita lakukan. Membuat undang-undang yang pro rakyat. Mengatur APBN walaupun bukan duitnya yang diatur. Polisinya yang diatur, kebijakannya. Bagaimana supaya uang APBN itu kembali kepada rakyat berupa program yang baik untuk rakyat. Dan ketiga adalah nyerahkan pemerintah. Begitu ya. Bukan untuk cari duit, bukan saya sombong. Komisi 3 menjadi komisi air mata kalau tidak punya kantor pengacara. Kalau punya kantor pengacara, komisi 3 mata air itu. Enggak.